Saat ku berjalan dalam lembah kelam. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Teteh Agatha dalam testimoni hari ini. Saudara, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita, mari kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di surga, bukan yang ada di bumi. Saudara, ini bukan berarti artinya kita hidup bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak melakukan aktivitas yang lainnya, tidak, saudara. Tetapi bagaimana kita mengarahkan seluruh pandangan kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Yesus, saudara, kepada kehendak Bapa, lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, saudara, biarlah itu memuliakan Tuhan. Dan dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang Allah. Memiliki respon hati yang benar saat apapun datang menerpa kita, badai, masalah, sakit penyakit, apapun pergumulan kita, saudara, milikilah sudut pandang Yesus. Apapun yang terjadi, saudara, saat kita dalam masalah, kita memiliki sudut pandang Kristus, artinya kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan untuk aku belajar dari masalah ini, apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan, apa yang Tuhan ingin untuk aku belajar lewat seluruh permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah hati kita, fokus hidup kita itu terarah kepada Yesus, terarah kepada kehendak Bapa. Kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan di sana, saudara, hendaklah kita sebagai manusia yang baru, saudara, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang sudah dikuduskan, dikhususkan sebagai milik kepunyaan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa, saudara? Karena semua tindakan daging, perbuatan daging, itu sifatnya adalah sama saja dengan penyembahan berhala, saudara. Dan hendaklah kita mengenakan kasih di dalam kehidupan kita, kemurahan, belas kasihan, kesabaran, saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita sepenuhnya dipenuhi oleh kasih Bapa. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu dengan menjaga persekutuan, dengan menjaga hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan yang tentu saja itu dibangun tidak hanya dari semalam, saudara, tetapi dari hari keseharian kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap terkoneksi dengan Allah lewat setiap doa-doa kita, pujian dan penyembahan kita, perenungan firman Tuhan, dan bagaimana kita, saudara, untuk menyenangkan Allah lewat melakukan segala apapun yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Jadi, saudara, hendaklah kita hidup kita dengan penuh kerelaan hati, kita mau dibaharui dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian, kita telah mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, saudara. Dan agar seluruh kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, hidup kita bukan tentang kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan dan bagaimana kehendaknya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya hanya satu, saudara, agar nama Yesus dimuliakan, agar nama Tuhan dimuliakan sampai setiap bangsa, setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan yang satu-satunya layak dipuji dan layak disembah, saudara. Dan tentu saja, saudara, Yesus ingin membentuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dibaharui, semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin serupa dengan gambar Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perenungan firman pagi hari ini, mengajarkan kami untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami, pandangan kami, mata kami, hanya tertuju kepada perkara-perkara yang di surga. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerjakan kehendak-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami ya Bapa,
anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini berada dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga demi keluarga, pendidikan, apapun yang Tuhan mereka kerjakan ya Bapak. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Maka yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan hikmat ya Bapak. Hamba-Mu percaya damai sejahtera itu turun atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk memulai hari kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sampai jumpa di Testimony besok. Have a great tasty day with God. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada siapa saja yang membutuhkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.